Halo Sobat Jagis, Xpeng, merek mobil listrik asal China yang fokus banget dengan AI dan kecanggihan teknologi, kan sudah resmi hadir di Indonesia, membawa G6 SUV dan juga X9 MPV. Tapi kalau kita bicara soal lineup Xpeng di pasar China, mereka punya jauh lebih banyak mobil lagi. Salah satunya yang menurut gua menarik adalah mobil yang satu ini. Iya, ini adalah Xpeng P7 Plus, sedan bongsor karena panjangnya lebih dari 5 meter, tapi dia form factornya adalah sebuah liftback alias buka bagasinya seperti hatchback. Mobil ini lahir karena orang-orang di China sempat mengkritik Xpeng bahwa Xpeng P7 sedan yang biasa itu baris keduanya kurang lega, dan di mobil ini harusnya baris keduanya bakal lega banget. Apakah menurut kalian sedan listrik bongsor seperti ini cocok buat dibawa ke Indonesia? Silahkan kalian komen di bawah. Dan mari sekarang kita bedah luar dan dalam dari Xpeng P7 Plus. Ya Soto Jengkis, nah ini dia Xpeng P7 Plus. Iya, salah satu mobil Xpeng terbaru dan salah satu mobil Xpeng yang bisa dibilang paling inovatif saat ini. Kenapa? Karena dia menggunakan sistem LiDAR-less autonomous driving. Jadi dia bisa nyetir sendiri tanpa menggunakan bantuan LiDAR. Jadi vision only, cuman modal kamera aja. Dan itu sesuatu yang sangat-sangat canggih banget di dunia autonomous driving. Sedikit soal Xpeng, yes, tentu saja sekarang kita sedang berada di Xpeng Brand Night Global Launch yang berlokasi di Hong Kong. Terima kasih banyak kepada Xpeng Global dan juga kepada Xpeng Indonesia yang sudah mengundang kami serta beberapa wartawan dari Indonesia juga untuk meliput event yang sangat akbar ini. Karena Xpeng tuh bener-bener jor-joran banget pengen ekspansi global gitu ya. Jadi nggak hanya berencana menjual mobil di China atau di Hong Kong atau di yang deket-deket aja. Mereka pengen menjual mobil mereka di seluruh dunia. Salah satu market yang menjadi target mereka pastinya adalah market kita di Indonesia. Makanya kemarin kan mereka sudah melakukan perkenalan Xpeng Indonesia dengan membawa G6 dan X9. Itu adalah SUV coupe medium, full electric pastinya, dan juga MPV full size coupe yang juga full electric. Tapi tentunya di sini itu nggak hanya dua model itu aja yang ada, karena kan kita sekarang sedang berada di eventnya Xpeng yang sangat luar biasa. Makanya mereka jembrengin full lineup mereka, mulai dari Mona MO3 sampai ke X9, G6 juga ada, sampai ke G9, sampai ke P7 Plus ini, yang dimana di China itu kan market sedan tuh masih sangat-sangat bergairah gitu ya. Makanya ini salah satu mobil terbaru yang inovatif juga dari Xpeng. 2024 baru keluar. Dan gue minta maaf nih, review kali ini harus lebih ke arah agak vlogging style begini karena kita waktunya terbatas. Dan gue pengen review mobil sebanyak mungkin buat kalian sehingga kalian bisa lihat juga lebih banyak unit Xpeng yang ada di sini gitu ya. Supaya kalian juga bisa melihat kecanggihan dari mereka. Nah oke, lanjut ke si P7 Plus ini. Kita ubah dulu jadi first person. Set. Nah seperti ini. Jadi untuk si P7 Plus ini, dia masuknya ke kelas medium. Iya, kalau di Indonesia sebenarnya masuk ke kelas big ya. Karena kan di Indonesia dia ukurannya tuh kayak turun satu gitu. Kayak Camry, Accord gitu kan dibilang big. Padahal kan kalau di luar kan itu medium. Jadi ini lawannya ya seperti itu, Toyota Camry, Honda Accord, Nissan Teana, dan kawan-kawannya lah. Nah, sebelumnya sudah ada Xpeng P7. Jadi apa bedanya sih sama Xpeng P7 Plus ini? Bedanya itu ada di paling kelihatan ketara tuh di bagian belakang sininya gitu ya. Karena ketika P7 adalah sedan murni, ini adalah sedan liftback. Dan yang menjadi tujuan utama kenapa mereka bikin ini adalah
pada saat P7 keluar, itu mereka mendapat beberapa komplain mengenai sempit di baris keduanya. Dan seperti yang kalian tahu, orang-orang di China itu sangat suka disetirin, makanya baris kedua tuh sangat-sangat harus lega, harus nyaman gitu kan. Nah, ketika mendapat kritik bahwa P7 atau P7i itu terlalu sempit baris keduanya, mereka nggak pakai pikir lama, langsung bikin versi yang P7 Plus, yang tentunya dengan styling ala liftback membuat headroom di belakang jadi lebih lega, dan dengan bodi yang sedikit lebih besar, yang pastinya fokus di ruangan baris kedua pun jadi lebih maksimal. Desainnya juga lebih futuristik nih dibandingkan P7i yang biasa. Kita bahas dulu soal desainnya, mulai dari eksteriornya, dari belakang seperti biasa. Nah, ini yang menjadi pembeda utamanya nih. Uniknya, selain dia mengadopsi desain ala liftback, jadi pas kalian buka bagasi sampai ke bagian kaca atas ini ikut naik gitu ya, kayak hatchback. Ntar kita buka pas kita bahas bagasinya. Ini juga interpretasinya tuh unik banget, karena mereka menyebut ini sebagai double decker spoiler style gitu. Makanya ini kayak ada spoiler ngambang gitu ya di sini ya. Jadi kayak dua lapis gitu bagian bokongnya, yang buat dia tampil futuristik dan seperti mobil konsep. Dan mobil ini juga baru keluar di China sendiri itu di Oktober 2024. Jadi sebenarnya masih fresh banget, akhir tahun lalu baru keluar. Nah, di bagian belakang terlihat kalau atapnya ini tuh sangat melengkung ya sekarang berkat efek liftbacknya ini. Jadi dia nggak traditional 3 box sedan design gitu, lebih ke arah seperti 4-door coupe. Dan bagian atasnya ini dia full dibuat warna piano black. Jadi dia warnanya two tone antara bodi bawah dengan atap yang atas, itu atasnya dibikin black top. Termasuk kayak gue bilang, double decker spoiler ini bikin dia seksi banget, desainnya sangat unik gitu ya. Dan dia juga di bagian bawah sini untuk logo kayak Xpeng sudah di spell out di bagian sini gitu ya, dengan font warna gunmetal, dan P7 Plus tentunya di bagian sebelah sininya. Bumper bawahnya ada aksen diffuser besar di bagian bawah sini, tentunya dia tidak ada knalpot karena kan dia juga full elektrik gitu ya. Dan juga untuk urusan safety, nah ini nggak main-main. Xpeng selalu pioneer soal safety, AI, dan autonomous driving. Karena itu di bagian belakang sini, parking sensornya ada 6. Iya, ada 6 titik. Dan semuanya sudah sewarna, jadi udah bagus gitu ya. Kamera, ada kamera mundur di bagian plat nomor bawah sini, ada kamera lagi di bagian atas sini gitu ya. Jadi banyak nih sensor-sensoran dan kamera-kameranya. Termasuk bagian taillight saya juga ini sedikit berbeda dibandingkan P7i yang lebih ke arah lurus aja, kayak kebanyakan Xpeng kayak gini ya. Kayak G6 atau G9 kan tuh lurus-lurus tuh kan, X9. Ini dia kayak dari sini dia ngelipet ke bawah C-shape kayak gini, yang bikin bentuknya jadi lebih tajam dan lebih 3D. Ini pun tentunya sudah full LED, dari lampu senja model LED bar yang seperti ini, kemudian lampu sein sudah LED, sampai lampu rem dan lampu mundur full LED semuanya. Nah, Otojeki segala lengkap bahas mobil listrik tanpa bahas soal chargingnya. Dan charging port si Xpeng P7 Plus ini terletak di bagian fender belakang sisi kanan kendaraan. Kalau di mobil setir kiri kayak gini berarti di sisi penumpang, kalau di market setir kanan berarti ini di sisi pengemudi. Bukanya tinggal kalian tekan aja, dia spring loaded akan langsung terbuka seperti ini. Dan kalau kalian lihat di sini, ya karena kita sedang berada di market Hong Kong dan China, tentunya dia bisa AC standard charging dan dia bisa DC fast charging dengan model charging port GBT ya. Tapi ya well, kalau mobil ini someday akan masuk ke global lineup-nya Xpeng, tentunya ini nggak akan pakai GBT lagi. Ini akan pakai CCS Type 2 seperti model-model Xpeng global lainnya seperti G6 ataupun X9. Dan bicara soal penggerak, mobil ini memang ditawarkan dengan dua tipe, ada yang long range dan ada yang ultra long range. Kita bahas yang ultra long range ya, karena ini yang ultra long range. Ini sendiri dia baterainya berada di bagian, maksudnya motornya berada di bagian belakang. Jadi dia single motor, dia nggak ada varian yang AWD ya. Dia single motor rear wheel drive, jadi penggerak roda belakang. Motornya sendiri itu menghasilkan tenaga 308 horsepower dengan torsi 450 Newton meter, yang bisa bikin sedan bongsor 5 meter lebih ini melesat dari 0 sampai 100 cukup dalam waktu 5,9 detik aja. Itu udah gede, kenceng banget gitu. Maksudnya kayak untuk ukuran sebuah sedan
yang panjangnya 5 meter lebih, 5 detikan tuh udah kayak setan gitu ya kencengnya gitu. Termasuk tentu saja mobil ini juga menggunakan baterai dari Xpeng yang dimana baterainya sendiri sudah support 800 volt architecture, yang artinya dia bisa ultra fast charging yang kenceng banget. Baterainya sendiri untuk yang ultra long range berkapasitas 79,3 kWh yang bisa bikin mobil ini jalan sejauh 710 km dalam sekali pengecasan aja. Dan kalau kalian ultra fast charge mobil ini, itu dari 10 sampai 80% cuman makan waktu gak nyampe 20 menit. Iya. Jadi memang udah kenceng, jaraknya 700 kilo pula. Oke, lanjut bahas bagian samping dari si Xpeng P7 Plus. Nah, secara dimensi mobil ini kan memang lebih besar dibandingkan P7 atau P7i yang biasa gitu ya. Lebih tepatnya 168 mm lebih panjang dia. Makanya ruangan baris keduanya harusnya bisa jumawa. Ntar kita cobain naik pada saat kita bahas interiornya. Tapi overall dimensinya ini sebenarnya lumayan bongsor loh, terutama di bagian panjangnya. Panjangnya dia itu di 5 meter lebih dikit. Iya, makanya ini udah udah masuk teritori full size gitu ya, nyerempet gitu, udah 5 meter. Dengan lebar di 1,9 meter dan tinggi di 1,5 meter. Lebar sama tingginya nggak jauh beda lah sama P7 yang biasa, tapi panjangnya yang lebih dari 5 meter membuat dia, yang kayak gue bilang, sudah nyerempet ke full size. Tapi yang impresif adalah wheelbase-nya. Wheelbase dari mobil ini, tebak berapa? Biasanya mobil tuh wheelbase-nya itu di 2,8 meter gitu ya, 2,9 meter. Ini wheelbase-nya itu 3 meter. Iya, 3000 mm. Panjang ya wheelbase-nya ya? Yang otomatis lagi-lagi berkontribusi ke ruangan kabin yang lebih lega, dan itu memang tujuan utamanya. Nah, bisa kalian lihat juga di bagian sini. Jadi siluet sampingnya dia sangat berbeda dibandingkan dengan P7 yang biasa ya. Karena ketika P7 yang biasa itu dia atapnya turun di sini dan punya bagasi, jadi 3 box design. Kalau ini dia modelnya tuh sloping roofline ke belakang ala 4-door coupe, ala liftback ya, memang ini liftback. Jadi benar-benar satu tarikan garis kurva yang bikin dia jadi terlihat megah, terutama kaca samping belakangnya ini yang gede banget ya. Ini kayak desainnya tuh di sini di angle ini tuh mirip kayak Ioniq 6 gitu, kayak streamline banget gitu kan. Tentu saja window line semua sudah full warna piano black. Kemudian di bagian bawah juga ada side skirt lagi-lagi warna piano black yang matching dengan diffuser belakang dan juga splitter depannya. Door handle sudah model flush dengan akses keyless entry model sentuh, dan ini tinggal kalian tarik aja. Dan ini pun tentunya pintunya sudah electric latch dan sudah frameless. Jadi keren nih. Dan framelessnya nggak hanya depan, framelessnya di depan dan belakang. Dan kaca belakangnya sudah privacy glass. Nice. Nah, ke depan lagi kita akan bertemu dengan spion yang modelnya frameless juga. Karena kalau kalian atur spionnya, ini satu bonggola gerak. Jadi nggak cuman kacanya aja, mirip kayak spionnya Zeekr gitu ya. Jadi satu bonggolnya ini tuh bergerak semuanya. Kemudian ini pun spionnya sudah model pedestal, tidak dimodi pilar, tidak dimodi body, sehingga bisa ditarik ke belakang sedikit. Ada kaca segitiga di sini untuk visibilitas ke depan yang lebih jumawa, dan juga di sini tentunya spionnya sudah punya lampu sen. Yang dimana sekarang sedang nyala biru karena Xpeng kekinian yang sudah bisa autonomous driving. Ketika lagi autonomous driving, ini akan nyala biru, yang artinya orang tahu bahwa mobil ini sedang menyetir dirinya sendiri, bukan lagi disetir orangnya. Kamera juga sudah berlimpah. Kamera di bawah sini untuk kamera 360, ada kamera yang ngadap ke depan di tangkai spionnya, ada kamera yang ngadap ke belakang di bagian fender depannya sebelah sini. Kameranya banyak, ya wajar, karena kan kayak yang seperti gue bilang. Untuk sistem autonomous driving dari si Xpeng P7 Plus ini, dia yang pertama untuk menerapkan sistem Hawkeye, yang dimana itu tidak menggunakan LiDAR sensor sama sekali. Jadi dia 100% mengandalkan vision alias kamera untuk sistem kemudi otonomnya.
Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Xpeng P7 Plus. Nah, untuk ukuran velg sendiri dia sebenarnya udah ukurannya gede gitu ya untuk ukuran sebuah SUV medium, karena ini dia pakai ring 20 inci. Iya, gede. Nah, termasuk desain velgnya juga berbeda dengan yang P7i yang biasa, karena dia lebih kayak turbin gini ya. Dia desainnya tuh agak ngebelok-belok, dan ini pun two tone polish dengan logo Xpeng di bagian tengahnya. Ini sendiri dengan ban yang juga sangat berkualitas karena dia pakai Michelin Pilot Sport EV dengan ukuran 255/45 R20. Ini ukurannya sama persis sebenarnya sama Xpeng G6. Kenapa? Karena memang mobil ini dibangun di atas platform SEPA 2.0 yang juga di-share dengan Xpeng G6. Jadi platformnya berbeda nih sama Xpeng P7 yang biasa. Benar-benar pakai platformnya yang beda, SEPA 2.0. Nah, kemudian untuk urusan rem, depan belakang tentunya sudah full disc brake semua. Yang standar kayak ABS, EBD, traction control gitu sudah ada. Keperluan mobil listrik seperti regenerative braking juga sudah ada. Dan pastinya untuk urusan ADAS, autonomous driving, dia juga tentunya sudah lengkap. Apalagi kan mobil ini seperti yang gue bilang, menjadi mobil Xpeng pertama yang memakai vision only autonomous driving system. Jadi nggak pakai sensor LiDAR, pakainya hanya berdasarkan image aja atau kamera gitu. Dan itu sangat canggih sekali. Mereka sebut sistemnya sebagai Hawkeye, dan nggak salah sih, karena kalian perlu mata tajam elang untuk menggunakan vision only autonomous driving, dan di sini bisa. Dan sampai kita ke bagian fascia depan dari si Xpeng P7 Plus. Nah, di bagian depan sini ini juga terlihat cukup berbeda nih dibandingkan Xpeng P7 atau P7i yang biasa. Karena walaupun secara siluet dia mirip, tapi lampu signature LED barnya ini dia berbeda. Kenapa? Karena ketika di P7 atau P7i itu dia hanya fokus dengan satu LED bar yang menyeberang saja, di P7 Plus ini dia ada tambahan satu garis LED bar lagi di bagian bawahnya, sehingga tampilannya justru jadi lebih agresif dan lebih futuristik. Karena lampunya jadi ngebentuk kayak huruf X gini ya, cocok banget untuk sebuah Xpeng. Nah, logo Xpeng tentunya ditaruh di bagian atas kap sebelah sini, dan ini pun sudah finishingnya gunmetal seperti emblem-emblem di bagian belakang. Dan di bagian depannya, bumpernya juga dia tampil lebih sporty karena di bagian bawahnya ada aksen-aksen piano black yang langsung naik ke atas ini dan nyambung ke bagian cluster lampunya. Dan ini pun air vent di sini dia fungsional ya, jadi nggak cuman buat hiasan aja, beneran fungsi bisa nurunin coef drag. Untuk urusan safety juga udah ada 6 titik corner sensor di bagian depan. Lagi-lagi kan untuk safety dia canggih gitu ya. Dan ada kamera depan yang disematkan di bagian atas plat nomornya sebelah situ. Nah, untuk urusan lampu juga kayak gue bilang, dia jadi daerah lampu senja yang di bagian atas ini, dan ada satu garis lagi di bagian sini. Untuk urusan low beam dan high beam dia sudah dual proyektor LED di sini, dan tentunya sudah auto high beam dan sudah terang nyalanya kalau lagi malam hari. Termasuk secara sein dia juga sudah LED juga. Dan untuk melengkapi sistem Hawkeye dari P7 Plus ini, tentunya di bagian atas ini ada dual kamera setup yang membantu untuk menjaga keamanan dari sistem autonomous drivingnya. Nah, secara overall, desain dari si Xpeng P7 Plus ini menurut kita sudah menjadi sebuah solusi yang sangat menarik untuk masalah yang menurut kita cukup unik gitu ya. Masalah utamanya sebenarnya cuman orang China ngeluh karena jok baris kedua di Xpeng P7 itu nggak terlalu lega. Sedangkan Xpeng P7 kan banyak penggemar di China juga gitu ya. Ya udah, bikin aja P7 Plus yang lebih bongsor dengan desain yang sedikit lebih agresif supaya lebih kekinian juga. Dan lahirlah mobil ini. Mobil yang menggabungkan konsep antara sedan medium, yang kalau di Indonesia sedan big, dengan body style ala liftback yang sport. Dan kalau kita lihat ke bagian depan sini dan kita angkat, memang sayangnya dia belum punya frunk ya, alias front trunk. Jadi nggak kayak kebanyakan mobil listrik yang punya bagasi depan. Di sini dia belum, dan bahkan ini masuk annoying nih. Ini untuk kap mesinnya dia belum ada peredam, dan juga masih pakai tongkat Harry Potter. Jadi belum hydraulic struts. Tumben nih. Nah, ini kelihatan nih cost cuttingnya mungkin di sini gitu ya. Mana ini berat banget gitu. Dan kalau kalian misalnya buka,
Yang bisa kalian lakukan hanyalah masukin air wiper. Itu aja. Ya udah. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Xpeng. Ada helikopter di atas. Itu bukan itu kan? Xpeng Aerot. Karena Xpeng juga di sini mendisplay mobil terbang di sana, yaitu Xpeng Aerot, tulisannya AEROHT ya. Dan itu konon menjadi mobil terbang yang akan segera diterima oleh konsumen di tahun 2026. Jadi luar biasa banget, salah satu mobil terbang pertama yang bisa kalian beli dan bisa kalian terbangin sendiri. Oke, tapi itu ntar reviewnya kita pisah di video lain. Sekarang kita lanjut ke si Xpeng P7 Plus. Nah, interiornya langsung welcoming banget. Pas kita buka, ini kalian bisa lihat kalau pintunya juga sudah frameless ya. Jadi, wih keren gitu, sporty gitu ya, kayak CLS gitu. Dan untuk ukuran pintu frameless, ini berat loh. Iya, biasanya kan pintu frameless tuh enteng, tapi ini tetap berat. Dan juga di bagian karpetnya ada emboss P7 Plus. Oke, kita masuk dulu ya. First person berada di balik kabin dari si Xpeng P7 Plus. Oke. Secara desain interior ini juga banyak bedanya ya dengan si Xpeng P7 atau P7i. Karena kan memang dia mobil yang lebih baru. Jadi otomatis mereka improvementnya tuh nggak yang kayak setengah-setengah gitu loh. Kayak udah sekalian aja lah kita desain yang bener, yang baru gitu kan. Nah, pertama-tama soal build quality material, ya Xpeng udah kelasnya kan memang rada premium gitu ya. Soft touch, dashboard sini juga soft touch, depan passenger sini juga soft touch, sampai ke bagian konsol tengah sini juga semuanya sudah soft touch. Dan kalau malam kalian bisa lihat ambient lightnya itu sangat bikin cozy sekali. Bisa dibikin ala berpendar seperti ini, dan tentunya warnanya bisa kalian ganti-ganti, bahkan sampai di bagian tembusan ke Twitternya ini ambient lightnya nyala nih. Wah, ini out of the box desainnya. Nah, warna interiornya juga bisa kalian pilih. Jadi kalau kalian gak mau warna interior yang terang sepertinya Ivory, ada warna interior hitam juga. Tapi gua sih prefer yang terang begini ya, sedan mewah gitu kan, mendingan yang terang, kesannya lebih elegan gitu kan. Dan ini juga dashboardnya desainnya agak flat dengan desain air vent samping juga. Ini yang gue suka ya, air ventnya tuh aluminium finish gini di samping, modelnya vertikal gitu, out of the box banget. Ke bagian tengah tentunya ini sudah menggunakan UI terbaru dari Xpeng ya. Ini kalian kontrolnya semuanya ada di bagian bawah sini untuk shortcutnya. Dan ini pun selayaknya UI-nya Xpeng terkini, sudah pakai prosesor yang sangat memadai. Ada yang pakai Snapdragon gitu-gitu segala macam, ada yang pakai Nvidia. Jadi ini kenceng banget, maksudnya kenceng respon ini. Tuh. Kenceng kan? Tuh. Kayak ini udah lebih kenceng dari handphone gue. Handphone gue aja masih nge-lag loh. Ini kagak ada lag-nya sama sekali. Dan ini pun tentunya bahkan bisa kalian ganti-ganti. Ini mau backgroundnya malam, mau backgroundnya siang, mau hujan gitu ya. Bisa, mau salju. Memberikan kalian customizability yang unik gitu. Jadi nggak bosen di interiornya. Dan ini pun tentunya koresponden, karena ini semua sudah menjadi satu di grafiknya di sini. Misalnya kita buka pintu nih ya, misalnya ya, pintu. Nah, kelihatan nih pintu drivernya kebuka. Tuh. Memang ini karena kita sedang berada di Hong Kong, tentu saja mobil ini masih setir kiri. Jadi ya, tapi kalau nanti misalnya mereka pengen bikin ini jadi global product, tentunya bakal ada setir kiri dan setir kanannya. Semuanya bisa diatur di sini, dari mulai vehicle, lampu, ambient light, seats, segala macam. Ada massage, jadi seatnya juga bisa pijatnya pilihannya banyak banget. Untuk drive mode ada comfort, standard, sport, dan individual. Itu pun bisa kalian setting semuanya, dari mulai responnya, steeringnya, brake pedal, feel-nya, sampai ke regenerative braking-nya, semua bisa. Dan ini juga tentunya untuk ADAS-nya ya sudah sangat lengkap sekali, seperti Xpeng-nya. AI semua isinya mobil ini basically sudah AI. Dan
Memang untuk kontrol mengenai AC-nya dia nggak ada kontrol fisik ya, jadi AC-nya tuh memang lewat sini. Tapi untungnya ini selalu standby, jadi nggak perlu kalian ke menu apa-apa, dan ini bisa kalian slide kayak begini. Tapi kalau pengen lebih detail memang kalian tekan aja, ini bisa kelihatan langsung. Dan lagi-lagi user interface ya, kalau kalian tekannya di sini itu keluarnya buat passenger, kalau kalian tekan di sini keluarnya di kiri, jadi lebih bisa dicapai driver. Itu small details yang ngaruh banget. Kamera sudah 360, yang gue bilang kameranya udah banyak, dengan 3D model juga yang bisa kalian puter-puter kayak begini dengan stitching sangat bagus. Dan ya, nice, bagus lah infotainmentnya, gede gitu ya. Nah kemudian di bagian bawah sini center konsolnya yang gue bilang sudah soft touch, ada 2 buah USB charger, ada cup holder, dan tentunya ada glove box di bagian sini yang dalam banget juga buat kalian nyimpen, dan juga ada lagi glove box di bagian kolong sini buat kalian taruh beberapa hal di bawah. Berlanjut ke bagian jok. Nah joknya ini juga yang gue suka, ini modelnya lumayan sporty ya, karena dia yang headrestnya tuh kayak desainnya seolah kayak nyatu gitu, tapi ini sebenarnya headrestnya bisa kalian naikin. Oh, tapi kalau kalian turunin desainnya kayak nyatu. Perforated, heated, ventilated, dan pijat sudah ada gitu ya. Pengaturannya pun sudah elektrik untuk kedua jok depannya, jadi udah lengkap. Dan juga joknya ini juga kayak contohnya ini gitu, ini bisa kalian maju mundurin gitu. Banyak lah settingannya, sudah lebih dari cukup. Nah lanjut lagi ke bagian setir. Setir di sini juga dia kayak kebanyakan setirnya Xpeng, jadi dia modelnya 2 spoke, palang 2, 2 tone setirnya bahkan. Jadi kesannya mewah, dan juga dia nggak yang benar-benar bulat, dia agak sedikit flat bottom dan agak sedikit flat top, agak lonjong. Logo Xpeng di tengah. Pengaturan setirnya sendiri di sini dia sudah bisa tilt dan sudah bisa teleskopik, jadi udah lengkap. Nah kayak gitu. Kemudian tombol-tombol di setir juga cukup simpel kelihatannya, tapi ini bisa kalian customize. Di kiri ada untuk audio steering switch, mulai dari sick track, volume, mute, dan back. Di bagian, ini bagian kanan ya, sorry, karena mobil setir kiri. Di bagian sebelah kiri, ini ada voice command, favorite button, dan ini bisa kalian atur. Jadi kayak contohnya sekarang lagi jadi air volume alias fan speed. Kalau kalian pengen gedein kecilin AC, kalian nggak perlu ke situ. Ini sekarang kanan kirinya jadi buat naikin turunin fan speed. Nice, ini kepake. Dan tentunya wiper sudah auto, lampu sudah auto, dan untuk persneling dia di balik setir sebelah kanan sebelah sini. Kalau kalian pengen drive tinggal kalian turunin ke D, kalau kalian pengen mundur kalian tunggu naikin ke N, P-nya ada di ujung. Dan kalau kalian pengen nyalain sistem autonomous driving Xpeng yang canggih, kalian tinggal double tap ke bawah aja, maka langsung menyala sistemnya. Speedometer tetap proper karena dia tetap di depan pengemudi ya, jadi nggak disatuin ke sini kayak Tesla yang information overload banget. Tetap proper di depan pengemudi, dan ini tentunya pun bisa kalian customize juga untuk bagian speedometernya. Pen display map bisa, pen display MID bisa, pen display tire pressure bisa banyak gitu. Nah, jadi nice, proper. Kemudian yang gue bilang tadi, tentunya di sini juga dia sudah ada kamera untuk driver monitoring system, premium sound, dia sudah premium sound bawahnya Xpeng yang Opera itu, jadi sudah suaranya udah nampol. Dan untuk bagian door trim, selain dia soft touch dan ada ambient light, tuas untuk bagian power window-nya juga unik loh. Dia flat gini ya tuasnya, jadi kalian tekan di sini untuk turun naik gitu. Dan ini tentunya sudah all auto depan dan belakang. Untuk buka pintunya, dia tombol karena dia electric latch di sini. Nah, untuk bawahnya juga masih buat nyimpen bottle holder, dan juga door pocket di belakang masih bisa. Ke bagian atas, kaca tengah modelnya sudah frameless, dan dia sudah ada digital rear view mirror. Kalau kalian pengen nyalain bisa, kalau kalian matiin ya jadi kaca biasa gitu ya. Seperti ini. Dan ke atas lagi ada overhead console yang tentunya di sini ada lampu baca yang sudah LED semuanya, termasuk ada sun visor yang ini headlinernya blue drew. Sampai ke bagian atas ini headlinernya blue drew semua. Dan tentunya ini udah ada kaca dan udah ada lampunya, dimana lampunya tuh nyalanya soft. Biasanya kan mobil kalian buka jeder, nyalanya tuh kaget gitu ya. Ini kalian perhatikan nih, nyalanya tuh kayak soft. Jadi detail kecil yang jarang diperhatikan oleh manufaktur lain gitu. Ke atas tentunya kalian masih dapat panoramic roof
yang besar all the way sampai ke baris kedua. Namun memang sayangnya ini panoramiknya nggak bisa ditutup ya. Jadi itu mungkin kalau di Indonesia ya bakal panas. Tapi ini kacanya memang udah anti UV dan anti radiasi. Tapi ya tetap aja yang namanya kaca panoramik di atas, kalau ada tutupnya bakal lebih better menurut gua. Tapi ya well, bikin headroomnya juga lebih lega juga sih, seperti itu. Dan speakernya bahkan sampai atas roof sini, karena speaker banyak bagian dari Opera premium soundnya Xpeng. Oke, lanjut bahas baris kedua dari si Xpeng P7 Plus Sedan atau liftback. Nah, di bagian belakang kalian bisa lihat kacanya udah lebih gelap dibandingkan depan secara bawaan, karena dia sudah privacy glass dan tetap sudah frameless untuk baris keduanya. Jadi frameless depan dan belakang, keren. Nah, oke. Kita masuk ya. Kita coba nih. Ini kan yang sering dikomplain orang di P7 yang biasa. Oke, kita tutup. Kita nyalain dulu lampunya, karena kalau nggak bakal gelap di sini. Kita nyalain dulu. Oke. So, Willow G serasa duduk di baris kedua dari si Xpeng P7 Plus. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Dan memang gue emang nggak tinggi-tinggi amat ya. Tapi ini harus diakuin. Ini gede sih, ini gede sih ya. Kalian bisa lihat di sini gue masih ada 5, 10, hampir 15 jari jok dari ini gede banget ruangannya gitu. Jadi ketika mereka mendesain mobil ini untuk memenuhi ekspektasi masyarakat China akan baris kedua yang lega, mereka sukses menurut gua. Jempolan. Ini jauh banget gitu ya. Begitu pula kalau kita bicara soal headroom. Sama. Jadi karena dia modelnya lift back, otomatis dia atapnya ini ke stretch ke belakang gitu kan, yang membuat headroom di sini jadi lebih dari 5 jari, yang artinya untuk rata-rata orang itu cukup banget, nggak ada masalah. Nah, lanjut lagi bicara soal jok belakang. Ini juga jok belakangnya sama kayak yang di depan, jadi dia finishingnya ivory gini, tapi kalau kalian pengen yang hitam juga ada. Dan ini kalian dapat 3 buah headrest di bagian belakang, walaupun headrest tengah tidak adjustable. Tapi karena dia mobil listrik, tentunya ini lantainya sudah completely flat, jadi rata ya. Dan yang gue rasain, posisi duduk di sini, walaupun joknya itu nggak setinggi yang G6 ya. Kalau G6 tuh menurut gue sangat suportif dan tinggi dan pas. Di sini masih agak dingklik ala sedan gitu, tapi untuk sedan listrik ini udah oke. Maksudnya nggak yang terlalu dingklik banget, dan karena ruangannya gede, otomatis kaki kalian tuh bisa kayak agak selonjoran gitu loh duduknya. Jadi bisa diminimalisirkan. Kemudian kalian pun kalau misalnya duduk bertiga di bagian belakang sini, tentunya karena lantainya rata, kalau ke bagian jok di tengah juga nggak masalah gitu ya. Ukuran dimensi mobil ini lebih dari cukup untuk nampung 3 orang di baris keduanya. Bicara soal fitur juga, misalnya kita balik lagi. Nah, kalau kalian hanya berdua, tentunya kalian bisa menurunkan ini armrest raksasa yang ada di tengah. Gue bilang raksasa karena sampai headrestnya ikutan turun ya, kayak gini. Jadi headrestnya juga jadi ikut menyangga ke bagian jok bawahnya, jadi empuk. Dan di sini pun ada 2 buah cup holder dan ada 2 buah phone holder. Ya, bisa taruh HP 2 di sini, kanan dan kiri bisa. Seperti itu. Kemudian fitur lagi ISOFIX tethering point, jadi kalau kalian pengen bawa child seat itu pun udah bisa. Dan juga di bagian depan sini kalian dapat layar cuy. Ini layar, karena di belakang sini fiturnya lebih banyak dari yang gue kira. Pertama-tama layar itu bisa mengontrol AC, animated loh. Animated tuh, keren ya. Nah, dari mulai fan speed gitu ya, di sini bisa kalian kontrol sampai ke arah sembur, sampai ke temperaturnya. Jadi dia triple zone climate control. Depan, kanan, kiri bisa sendiri, belakang juga bisa sendiri. Kalian juga bisa mengontrol ventilated seats. Jadi bisa kalian nyalain ventilasi joknya, kalian bisa nyalain heated joknya, bisa pemanas pendingin gitu ya. Termasuk misalnya kalian majikan atau bos, biasanya kan duduknya kan di bagian belakang kanan ya, karena ini setir kiri jadi di belakang kanan gitu ya. Kebalikannya kalau setir kanan di belakang kiri. Jok depan ini bisa kalian majuin langsung dari layar ini. Tinggal kalian pencet di sini aja. Ini maju.
Jadi memberikan akses yang lebih jumawa lagi. Wah, gimana nggak orang China happy. Ini sih legroomnya udah S-Class seri 7. Jadi kayak emang gede banget kalau dimajuin abis kayak begini kan. Nah, kemudian ada lagi di sini bisa mengatur multimedia. Jadi bisa dengar musik misalnya di belakang sini, kalian pet setting tuh bisa. Termasuk kalian bisa buka Bilibili, buka IQI Carvan gitu-gitu ya, buka radio, dan juga ada pengaturan untuk massage kanan dan kiri. Jadi ada kursi pijat di depan kanan kiri, di belakang kanan kiri. Semua joknya punya fungsi pijat. Ini juga pijatnya banyak ya, nih release stress. Wah, gue butuh nih long haul relax banyak, dan bisa kalian atur intensitasnya. Tuh. Nice. Di bawahnya ada 2 buah lubang AC, yang dimana lubang AC ini emang ikut ke kanan kiri ya, jadi ada 2 gitu. Termasuk di bawah sini juga ada 1 buah USB charger. Jadi kalau kalian bawa 2 HP, ya kudu rebutan karena cuma 1. Door trim sama kayak di depan, jadi dia modelnya itu minimalis. Soft touch di atas, soft touch di bawah, ada aksen ambient light yang bisa kalian atur, power window udah all auto, dan juga power release untuk pintunya, termasuk ada door pocket di bagian bawahnya. Dan tentunya sebagai sebuah mobil yang mengedepankan jok baris kedua, jok ini masih bisa di recline. Dan recline-nya elektrik. Di mana tombol recline-nya? Di sini, di sebelah power window. Sebelah power window. Jadi beneran nih, misalnya aku lihat ya. Jadi di sini tuh power window switch itu ada 2. Yang bagian luar ini untuk kaca, buat naik turunin kaca. Yang tentunya udah semua all auto. Dan juga kalian bisa recline joknya lewat sini. Misalnya joknya gua recline, wah, Paul, enak banget ini kalau kayak gini. Ini bener-bener posisi PW, sePW-PW-nya gitu ya. Di recline kayak gini agak selonjoran, apalagi kalau duduk di bagian sebelah passenger, depan gak ada orang, majuin Paul, mentok, enak. Dan yang bikin enak lagi, walaupun sedan, ya technically liftback gitu ya, dia tetap dapat kaca ketiga di bagian belakang sini, sehingga lebih banyak cahaya bisa masuk dan kalian gak berasa claustrophobic pas kalian lagi nyendarin Paul jok baris kedua ini gitu ya. Termasuk kalau misalnya kalian bawa anak kecil, atau kalian misalnya lagi pengen makan atau kerja di mobil ini gitu ya, lagi-lagi kursi bos di bagian sebelah kanan. Ingat, karena mobil ini setir kiri, di bagian belakang jok passengernya ada meja yang solid, karena mejanya model flip down, bukan flip up. Ini mejanya soft touch. Jir, mejanya aja soft touch. Oke, lanjut bahas bagasi dari si Xpeng P7 Plus. Untuk bukanya langsung ada tombol di sini. Kalian bisa buka lewat dalam juga, bisa buka lewat kunci juga. Cara bukanya banyak. Tentunya sudah power tailgate. Nah, ini nih yang bikin dia beda dari P7 yang biasa. Lift back alias model hatchback ya. Sampai ke kaca-kacanya ikutan naik, yang bikin akses ke bagian bagasinya jadi jauh lebih mudah dan superior dibandingkan sedan biasanya yang 3 box design. Ini artinya openingnya bakal jadi gede banget ya, karena openingnya all the way sampai ke bagian atas ini nih. Nah, yang artinya kalau pengen loading in barang, kalian nggak, kalau sedan biasa kan kalian harus dorong ini kan. Ini gitu, kalian taruh ya ke atas gitu, karena memang desainnya membuat openingnya jadi sangat lega. Di bagian belakang sini tentunya juga sudah dilapis bahan sejenis wool. Kalian dikasih lampu 2 buah kanan kiri yang menerangi pada saat malam-malam, dan juga di sini juga masih ada underfloor storage yang lega banget juga, karena underfloor storage-nya juga lumayan dalam nih. Kalian masih bisa taruh, ini koper cabin masuk cuy ke bawah sini, lega nih. Iya. Nah, kemudian ini sendiri masih ada kayak contohnya hook atau 12 volt socket di bagian belakang sini buat kalian ngecas atau sesuatu gitu ya. Dan tentunya kalau kalian misalnya butuh ruangan lebih gede, ini jok baris kedua masih bisa dilipat ke depan dengan format 60-40.
Dan lipatnya pun bisa dijangkau dari bagian belakang. Jadi kalian nggak perlu ke depan lagi. Dorong aja. Shoot. Nah, turun. Seperti ini. Dorong. Shoot. Nah, udah. Kalau udah begini, dia bakal jadi full completely flat sampai ke baris kedua. Ini benar-benar rata. Jadi kalau kalian pengen masukin barang yang panjang, itu nggak ada hama sama sekali, tinggal kalian dorong aja langsung ke depan gitu ya. Yang buat praktikalitasnya jadi jauh lebih superior dibandingkan sedan biasa. Selain openingnya lebih lega, mobilnya juga gede. Makanya ini juga jadi win-win lah harusnya gitu ya. Untuk tutupnya tinggal kalian pencet di sini aja. Yaks, oke. Jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai XPeng P7 Plus, sebuah sedan atau mungkin kita sebut saja sebagai liftback gitu ya. Bongsor 5 meter lebih ya, ukurannya Camry Accord gitu-gitu. Tapi dengan kecanggihan elektrik dari XPeng, dengan kekuatan AI yang selama ini mereka selalu junjung tinggi, dan juga dengan kenyamanan baris kedua yang menurut kita sangat-sangat paripurna. Pasar sedan di Indonesia memang tidak semenggairahkan di China, tapi dengan adanya opsi seperti ini harusnya bisa banget kembali menggairahkan pasar sedan di Indonesia, karena BYD Seal aja laku gitu kan, dan itu lebih kecil dari ini. Ini lebih besar, orientasi lebih ke kenyamanan, tapi performanya juga tetap masih nggak main-main. Sedan 5 meter performa 0 sampai 100-nya di 5,9 detik udah tergolong sangat kencang sekali. Kita sekarang sedang berada di event akbar, yaitu XPeng Global Brand Night di Hong Kong. Jadi kita pengen kasih special thank you dan shout out ke XPeng Global dan juga ke XPeng Indonesia yang udah ngajak kita dari Laknat Soto Jangki untuk melihat dan merayakan bersama global launching XPeng lineup di dunia. Jadi thank you banget. Kalau kalian misalnya pengen cari tahu lebih lanjut mengenai lineup XPeng, kalian bisa check out Instagramnya XPeng Indonesia di sebelah sini. Dan untuk harga mobil ini sendiri di market China itu cukup mencengangkan. Harganya hanya segini aja. Gak mahal kan untuk sebuah sedan full size besar yang baris keduanya nyaman? Haruskah XPeng Indonesia bawa mobil ini ke Indonesia untuk melengkapi jajaran lineup mereka sehingga mereka punya SUV, MPV, dan juga sedan? Kalian bisa komen di bawah, siapa tahu dibaca oleh XPeng Indonesia. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian seperti ini? Subscribe ke YouTube channel kami, Soto Jangki. Kalian juga sosial media kami, Instagram kami, dan seperti ini. Supaya selalu dengan informasi terbaru dan mobil kalian seperti si XPeng P7 Plus ini. Mantap sekali lele. Yes, annoying interesting aja kita nggak bisa syuting karena kondisinya sangat tidak memungkinkan. Tapi ya, we'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.